Kan tadi kita membahas mengenai Selat Hormuz ya, antara Iran dan juga Inggris terkait perdagangan minyak yang melalui Selat Hormuz ya kan. Bisa diambil kesimpulan lah mengenai hal tersebut. Kalau misalnya dikatakan sebagai tindakan pembalasan, seharusnya Iran meminta ganti rugi kepada Inggris terkait 2,1 juta barrel itu tadi, barrel minyak, sehingga dia mendapatkan ganti rugian, lalu saling melepaskan kapal Stena Impero. Inggris dilepaskan Iran, kapal Greece 1 dilepaskan Inggris, jadi saling negosiasi yang adil gitu, win-win solution gitu ya. Nah, tapi ini menjadi suatu pertanyaan nih. Kalau misalnya Iran itu bermusuhan dengan Inggris, di tema yang kedua ini, apakah juga memungkinkan Iran itu bermusuhan juga dengan Amerika Serikat atau dengan Israel gitu misalnya? Kalau menurutmu gimana? Sorry, ini ditanyain dari sudut pandang penyebab kapal itu atau karena setelah ada Dari kejadian berbagai macam konflik yang ada lah, karena kita tahu sendiri kan, kalau misal negara barat dengan negara timur itu pasti ada aja konfliknya gitu. Iya. Salah satunya kayak yang udah kita bahas di video sebelumnya mengenai Selat Hormuz tadi. Nah, kalau misal di permasalahan lain antara Iran dengan negara-negara barat, adakah permasalahan yang krusial gitu atau enggak? Menurut saya ada sebenarnya dulu di tahun 1979. Jadi mungkin dari pihak-pihak lain ada mungkin merasa ada ancaman eksistensial, perebutan pengaruh regional dan ideologi. Waktu itu antara Iran sama Israel, karena Iran sangat berpengaruh buat negara Timur Tengah lainnya. Jadi itu salah satu penyebab zaman dulu di tahun 79. Jadi memang Iran ini kalau kita lihat sebagai dia anti banget sama ideologi barat ya. Iya. Sama ideologi liberal itu dia sangat-sangat gak mau gitu. Soalnya aku pernah baca nih di jurnal hubungan luar negeri tahun 2024 ya. Iya. Menyatakan mengangkat kasus mengenai pengeboman Iran oleh Israel di kedutaan besar di Damaskus, Suriah. Iya. Nah, gimana pendapatmu kalau mengenai Israel yang mengebom kedubesnya Iran di Suriah? Itu apakah suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran HAM atau gimana? Ya, itu pasti pelanggaran HAM juga, suatu kejahatan. Dan itu saya sebenarnya menurut dari sudut pandang saya, Israel mengebom itu ada satu tujuan ya, mungkin karena kembali lagi dari ancaman dari dia takutnya Iran itu membawa ancaman bagi Israel karena dia sangat berpengaruh untuk negara Timur Tengah. Makanya dia melakukan tugas itu. Jadi memang apa ya istilahnya, konflik politik, konflik kepentingan dan persaingan militer mungkin ya. Karena kan ini dua negara ini antara Iran dan Israel sama-sama memiliki kekuatan nuklir kan. Yang satu diblok kekuatan nuklirnya sama negara barat, yang satu dia nggak disukai sama Iran dan menyatakan perang besar-besaran gitu. Tapi ada nggak sih ininya sejarahnya kenapa kok misalnya Iran dan Israel itu akhirnya saling berperang gitu, kayak saling mengebom? Ada nggak kita penyebab awalnya kenapa? Apakah ada perang zaman dulu atau karena ketidaksukaan atau kerugian politik, ekonomi? Itu gimana? Hal itu kembali lagi di tahun 79 tadi yang saya sebutkan, dari ancaman eksesional, perebutan, pengaruh regional terhadap negara Suriah dan negara Timur Tengah lainnya. Jadi dia sampai sekarang sebenarnya Israel sangat ini ya, anti sama Iran. Dan Iran pun dengan tegasnya dia membela negara-negara Timur Tengah. Nah, contohnya Hamas, pasukan Hamas, Houthi dan lainnya. Dan untuk kemarin Iran sempat mengebom kalau nggak salah di negara Timur Tengah itu untuk markas militernya Amerika ya. Ya sebenarnya dia tidak bermaksud untuk mengebom negara tersebut, untuk menyerang negara tersebut gitu. Jadi tujuan dia cuma ingin, kan dia berperang nih sama Amerika gitu. Dia menyerang pertahanannya di negara tersebut, sampai di Arab juga kemarin. Dan sebenarnya itu emang hal wajar ya. Dan dia melakukan serangan sesuai dengan kenapa dia menyerang dengan itu, karena ada pangkalan militer di negara tersebut. Menurut saya sih itu oke aja, karena dia kan perangnya sama Amerika. Dan kalau misalnya ini Arab, dia juga terima. Kenapa kok dia nyerang Arab gitu loh, kayak yang ditanyakan seperti itu ya.
ya karena gini, kenapa kamu mau dibangun pangkalan militer gitu loh, Oke, ya kan? oke, oke. Pasti paham juga dia bangun pangkalan militer di situ kan pasti ada maksud tertentu nih. Kalau dia mau perang sama mana dia udah ada pangkalan. Oke, oke. Makanya Amerika dia punya pangkalan perang di berbagai negara. Bahkan di Indonesia waktu itu saya tahun berapa saya lupa ya. Pernah dengar Amerika juga mau bangun pangkalan militer di dekat Pulau Natuna kalau nggak salah ya. Saya lupa untuk lokasinya. Pokoknya pernah hampir membangun itu pangkalan militer. Tapi karena Indonesia non blok, dia tidak mau melihat blok sana blok sini, jadi ditolak mentah-mentah. Berarti emang ini ya, karena itu merupakan suatu ekstrateritorial atau wilayah tambahan Amerika lah ya, karena Iya. ada di negara lain. Jadi itu secara tidak langsung memang wilayahnya Amerika, tapi Iya. digantikan dengan negara tersebut juga memiliki kedubes di sana. Gitu. Iya, benar. Jadi memang niatnya adalah Iran menyerang langsung ke wilayah itu ya, Iya. yang terdekat di negara-negara Timur Tengah gitu. Iya. Berarti ini ada juga kaitannya dengan, pernah dengerin nggak, proxy war, perang proxy, Transaksi yang mana ya. Iran ini mendukung gerakan-gerakan separatis atau gerakan-gerakan revolusioner di negara-negara Timur Tengah. Ya misalnya yang tadi udah kamu sebutkan, Hamas di Palestina, Iya. terus Al-Assad di Suriah, Iya. terus Hizbullah di Lebanon, gitu ya. Nah itu kan didukung semua pasukan-pasukan revolusi itu sama Iran, karena saking tidak sukanya dengan ideologi liberalisme, jadi mereka mendukung yang Islamiyah, Islam banget, jadi untuk menegakkan peperangan gitu melawan negara-negara Barat gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik lebih jauh lagi mundur ke belakang, sebelum adanya proxy war itu kan dinamakan sebagai perang gitu kan. Iya. Kalau misalnya proxy war dinamakan sebagai perang, nah itu pasti ada penyebabnya dong. Ya kan? Kenapa bisa terjadi proxy war? Berarti Iran itu ada sesuatu dengan Israel. Berarti kembali lagi terkait pengakuan dari negara Israel tadi ya, yang dimulai dari 1947 PBB melakukan resolusi di wilayah Palestina untuk dibagi menjadi wilayah Arab dan Yahudi gitu. Iya, benar. Terus 1 tahun kemudian Israel menjadi negara yang merdeka. Dari sisi itu Iran mulai tidak senang, memunculkan proxy war untuk membasmi namanya adalah ideologi liberal gitu. Iya, benar. Nah, makanya pada 2024 Iran menyerang Israel lagi nih. Iya. Yang kemarin sempat viral itu kan, menyerang menggunakan drone dan rudal sebagai pembalasan pengeboman dari kedubes itu, yang akhirnya menjebol Iron Dome itu kan. Iya, benar. Sehingga Israel menjadi ya terkena lah dampaknya pura-pura ada gitu. Sampai saat ini juga masih berperang satu sama lain. Kemudian Lebanon juga diserang sama Israel, Palestina juga dihabisi sama Israel, dengan alasan itu melakukan penyerangan terhadap Hamas, Hizbullah dan lain-lain. Nah kalau misalnya menurutmu kayak gitu itu gimana? Apakah dibenarkan ya? Karena dia mau menyerang pasukan-pasukan separatis kayak gitu, terus dia langsung menyerang ke negaranya sampai kena anak-anak. Kalau nggak salah itu di Palestina aja 13.000 anak-anak itu sampai detik ini terhitung total terbunuh oleh pasukan Israel. Sebenarnya menurut saya itu sangat menyalahi aturan ya kalau untuk aturan untuk perang dunia ya. Karena kalau kita perang nih yang diserang pangkalan militer, jangan sampai kayak fasilitas kayak rumah sakit ataupun sekolahan, itu sangat menyalahi aturan. Israel, kalau kita bilang Israel udah dari dulu waktu menyerang pasukan Hamas, dia nggak cuma nyerang Hamasnya, sampai warganya kayak anak-anak lagi sekolah, hospital, dan fasilitas umum lainnya itu diserang semua. Dan kemarin ini yang saya lihat, dan Iran pun juga melakukan serangan bertubi-tubi untuk ke Israel. Itu saya sangat setuju banget karena Israel sudah menyalahi aturan sebelumnya gitu. Dan yang ini yang saya amati sekarang ini, Israel juga mulai menyerang lagi untuk Lebanon dan Palestina lagi. Dan menurut saya Israel ini gimana ya? Sebenarnya dia udah sempat melakukan gencatan senjata untuk Hamas juga. Dengan adanya Prabowo yang waktu itu konferensi itu dia sampai bisa memutuskan agar gencatan senjata. Tapi ternyata untuk realitanya saat ini dia tetap melakukan serangan terhadap Palestina. Jadi dia mengkhianati perjanjian kedamaian tadi itu ya. Sama lah ya kayak misalnya Amerika tadi mengundurkan diri jadi perjanjian nuklir Iran gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu nih,
kan Iran juga melakukan pembalasan ke Israel gitu. Iya. Nah tapi kalau misalnya Iran melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Israel, gitu menurutmu itu terjadi nggak? Kayak menyerang ke wanita, ke anak-anak, ke apa gitu? Kemarin sempat saya lihat di berita banyak ya di TV sempat ada kasus-kasus ini juga. Dan Israel pun kalau kita lihat banyak orang-orang mati di bunker itu bukan kadang belum kena serangan dia udah terjatuh ya. Kalau mau masuk bunker dia ketakutan. Karena untuk serangan pertahanan Iran ini bagus banget menurut saya. Dia hanya dengan costing satu drone yang harga murah bisa menangkis ataupun menghancurkan alat perangnya Amerika yang harganya mahal juga dan banyak sekali. Juga itu ini kali ya, apa namanya, berkaitan juga dengan negara-negara besar gitu, Iya. pemenang perang dunia kedua gitu kan. Iya. Ya misalnya Amerika, Tiongkok, atau Cina, Rusia gitu kan. Iya. Itu sebagai apa ya, pengendali negara-negara di bawahnya lah. Kalau misalnya seperti sekarang Iran sama Israel gitu. Iran di belakangnya ada Rusia sama Cina gitu. Nah kalau Israel di belakangnya ada Amerika Serikat. Jadi kayak apa ya, perang-perang politik kepentingan gitu ya. Jadi antara negara blok barat sama blok timur gitu lagi, perang dingin yang malah jadi panas gitu kan. Jadi Israel dan Iran ini menjadi tempat untuk tes senjata masing-masing negara besar itu. Kayak langsung diadukan gitu kan. Ya kalau dari sudut pandang saya Iran ini sangat kuat loh. Dia sebenarnya udah dapat tawaran kan dari Cina, Rusia, dan Kim Jong Un dari Korea Utara. Dia pun siap ambil badan, siap pasang badan kalaupun dia minta diperbantukan untuk Iran. Tapi Iran mengakui dia masih sanggup untuk perang melawan dua negara itu. Jadi memang ini ya, kalau semakin eskalasinya semakin naik, ya bisa-bisa kemungkinan untuk perang dunia ketiga gitu. Karena kan nanti negara masing-masing blok terlibat gitu ya. Emang ini sih kalau perihal Iran dan Israel ya sampai sekarang masih belum selesai kan? Masih belum selesai. Gimana kalau misalnya pendapatmu nih terkait peran Indonesia misalnya, terkait permasalahan itu, ada nggak yang mau disampaikan? Kalau dari Indonesia sih udah sangat bagus ya. Saya sangat apresiasi untuk Pak Prabowo ataupun dan menteri-menteri lainnya terkait salah satu untuk pertahanan kita sangat bagus. Bukan pertahanan soal perang aja. Jadi pertahanan pangan itu sangat penting. Contohnya sampai di Malaysia sekarang harga beras pun meningkat. Indonesia kita masih aman masalah harga beras dan bahan bakar ini pun juga masih aman. Walaupun untuk saat ini ya harga BBM yang non subsidi kayak seperti Pertamax Tubuh ataupun Bisnet Pertamina itu kan naik. Bagi saya sih, untuk sudut pandang saya sih itu oke aja karena kita lihat dari harga minyak dunia juga lagi naik, dan itu pun kalau kita naikkan harga tersebut saya rasa nggak berpengaruh untuk orang-orang kecil seperti kita gitu. Karena kita masih mendapatkan BBM yang subsidi. Berarti memang kalau ada perihal kayak gitu yang utama diselamatkan adalah nasional sendiri gitu ya. Iya, pertahanan kita sendiri. Apalagi kalau misalnya ini terjadinya di Timur Tengah kan masih jauh ya sama Asia. Jadi memang yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia ya untuk menjaga nasional itu sendiri, baru nanti dia kirim pasukan perdamaian ke sana gitu ya. Tapi menurutku mungkin nggak sih kalau misalnya di Timur Tengah itu akhirnya merembet sampai ke Indonesia karena kan sekarang kalau nggak salah kemarin itu sempat ada siaga gitu loh untuk tentara gitu kan. Peringatan untuk siaga tentara-tentara nanti siap-siap untuk dikirimkan kemana gitu. Nah kalau gitu gimana menurut pendapatmu? Kalau menurutku itu memang langkah itu sudah benar dilakukan dari pihak TNI ya, sama pertahanan kita. Karena di balik peperangan ini berdampak, pasti sangat berdampak di negara-negara lain. Yang kita takutkan, misal kalau ada negara tetangga yang mengalami krisis ataupun kekurangan pangan, jadi dia sampai mendatangi Indonesia untuk menyerang ataupun minta pangan dari Indonesia. Mungkin dari pertahanan itu dia sudah membaca situasi kondisi itu, jadi dia sudah sebelum adanya terjadi suatu hal dia sudah mempersiapkan itu. Dan sangat bagus menurut saya itu pihak Indonesia. Jadi memang ini ya masih jauh lah ya kalau Indonesia mendekati ke eskalasi di Timur Tengah masih gak mungkin ya. Iya masih. Terus mungkin kita agak tarik
mundur kembali nih terkait politik dan militer Israel. Iya. Bahkan dia melakukan penyerangan besar-besaran terhadap pihak-pihak yang melawan rezim Netanyahu. Iya, benar. Nah kalau misalnya demikian bisa dinyatakan itu sebagai genosida ya, pembunuhan besar-besaran, pelanggaran HAM dan lain-lain gitu. Tapi harusnya kalau misalnya kayak gitu terbukti, pihak internasional juga harusnya memiliki sikap dong. Kayak misalnya yang katakanlah pernah kita lihat dituduh melakukan HAM besar-besaran di Indonesia 1998. Iya. Kan itu Indonesia kena tarik sama pihak-pihak internasional. Jadi makanya akhirnya Orde Baru lengser dan lain sebagainya macam. Iya. Nah kalau perihal Israel ini kenapa bisa demikian ya? Padahal dari 1948 sampai sekarang dia melakukan berbagai macam tindakan dari yang tadinya Palestina banyak warga Palestina itu sekarang terbagi menjadi dua, di West Bank, di Rafah, di mana itu dan masih dikejar. Kenapa kok pihak internasional nggak berani untuk menyelesaikan itu seperti negara-negara lain yang katakanlah melanggar HAM? Kalau dari sudut pandang saya ini, dari pihak PBB kita tahu untuk leader dari PBB Amerika sendiri, dan Amerika memihak Israel. Jadi saya rasa ada kejanggalan di situ. Jadi kayak orang nggak sesuai lah ya. Sesuai lah ya. Namanya aja persatuan bangsa-bangsa atau Iya, harusnya dia United netral Nation gitu. harusnya netral. Iya. Tapi memang kalau dari segi militer ya masuk akal juga sih kenapa Israel, Amerika dan lain-lain nggak suka kalau Iran berkembang ya, atau mengembangkan nuklir karena di sini aja dinyatakan bahwa Iran itu kekuatan militernya nomor 14 di dunia. Iya. Sedangkan kalau Israel masih nomor 17. Artinya kan masih di bawah kan. Makanya Iran berani untuk melakukan penyerangan terhadap Israel ya karena secara tidak langsung bisa kita lihat datanya kayak gitu. Sama-sama memiliki kekuatan nuklir juga kan. Iya. Dan Israel itu berani karena dia menganggap Amerika sebagai negara kan gitu. Jadi kayak sebagai ini ya, Israel adalah bentuk kecil dari Amerika gitu. Iya. Nah terus mungkin aku mau tanya ya, kan kita membahas mengenai Israel dan Iran. Iya. Tapi akhir-akhir ini Israel itu menyerang juga ke Lebanon. Nah, ke negara-negara Arab yang lain. Iya. Dengan alasan untuk mencari pihak-pihak yang melawan Zionis Israel. Nah misalnya kalau kayak gitu gimana? Bisa nggak nanti akhirnya Israel kalau merambah kemana-mana dan negara-negara itu yang mengalami kerusakan akhirnya melawan Israel lagi sebagai bentuk untuk perlindungan diri, itu boleh nggak? Kalau menurut saya sih, saya harapkan memang seperti itu ya. Mungkin kedepannya negara yang diserang sama Israel kayak misalnya Lebanon, contohnya yang sampai sekarang gitu, dan negara lainnya, mungkin harapan saya dia bisa bergabung sama Iran untuk melakukan serangan balik ke Israel. Karena kalau nggak melakukan hal tersebut, yang kita takutkan nanti negara-negara kecil ini dia hancur dengan serangan Israel. Contohnya memang Lebanon kan memang dia negara kecil juga. Padahal aku sempat kaget juga loh itu kalau Lebanon tiba-tiba diserang sama Iya. Israel kayak lah Kayaknya nggak ada korelasinya ya. gitu kan. Orang berkaitannya sama Iran, sama negara-negara yang berkonflik langsung dengan Israel, lah ini Lebanon nggak kenapa-napa terus diserang juga. Kayak Iya, sempat waktu itu ada TNI juga ada yang meninggal karena serangan Israel. Itu sempat ada beritanya. Dia sempat marah karena kita sebagai tentara pertahanan yang di sana untuk menjaga pertahanan sebagai netral malah diserang gitu. dengan konflik yang sangat-sangat berkepanjangan itu menurutmu ada nggak sih kemungkinan untuk resolusi konflik antara Iran dan Israel? Jadi kayak kalau tadi kita kan membahas mengenai Iran dengan Inggris adalah resolusinya untuk penyelesaiannya menggunakan negosiasi ganti rugi gitu kan. Nah kalau ini udah bertahun-tahun lamanya, ada nggak sih resolusi yang tepat gitu untuk Iran dan Israel daripada kita perang dunia ketiga atau perang dunia besar-besaran dengan nuklir? Ada nggak resolusi yang bisa dilakukan untuk mendamaikan kedua negara tersebut? Kalau menurut saya sih, kalau dari sudut pandang saya ya, kemungkinan besar nggak ada. Karena apa? Karena kita tahu untuk negara Israel dia semisal dia mengakui ini gencatan senjata nuklir ya berkhianat. Yang saya takutkan dia melakukan hal serupa sama Iran. Jadi dia misal saya menyerah kalah, ternyata dia berkhianat di belakang. Mungkin jalan satu-satunya emang Iran harus memenangkan Israel. Itu dari sudut pandang saya. Berarti memang udah hampir di ujung tanduk ya. Iya.
secara tidak langsung kita lihat perang nggak selesai, internasional juga standar ganda, Iya, yang kepada orang nggak netral gitu ya. Mungkin inilah ya terkait perihal kayak gitu dipengaruhi oleh politik juga kan. Iya. Setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak dari serangan Israel terhadap perekonomian hukum bisnis di dunia. Oke, kita akan lanjutkan pada video berikutnya.